Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita masih di turnamen FIDE Grand Prix leg ketiga yang ada di Berlin, Jerman. Sudah memasuki babak knockout. Seperti kita ketahui, Nakamura sudah lolos ke babak knockout kawan karena memimpin pool A, dan juga ada Amin Tabatabai yang memimpin grup D. Sedangkan ada 4 pemain yang harus berlanjut ke tiebreak semalam, yaitu Sam Saklan di grup C harus berhadapan dengan Wesley So. Di grup B ada Mamet Yarob yang harus bertarung dengan Vincent Kemmer. Dan game yang akan kita ulas ini adalah partainya Mamet Yarob versus Vincent Kemmer. Sedangkan partainya Wesley So dan Sam Saklan, Wesley So lolos kawan ke babak semifinal, mengalahkan Sam Saklan di permainan rapid, 1 kali menang dan 1 kali remis. Nanti Wesley So akan bertemu dengan Amin Tabatabai di semifinal. Sedangkan Nakamura harus menunggu pemenang antara Mamet Yarob versus Vincent Kemmer. Tapi sudah kita dapati kawan hasilnya semalam. Tapi untuk sementara rahasia dulu. Bagi kalian yang belum menonton, akan jadi sebuah pertanyaan, mana yang lolos kawan, apakah Mamet Yarob atau Vincent Kemmer. Langsung kita ke atas papan. Di sini Mamet Yarob pegang putih mengawali dengan pion D4. Kuda F6 oleh Vincent Kemmer dan pion C4. Pion E6, pion G3, Mamet Yarob bermain dengan Catalan opening. Gajah B4 skak ditutup oleh kuda D2. Selanjutnya pion D5 menyerang pion C. Ditolak oleh Mamet Yarob, tidak bertarung dengan pion pusat. Dia melanjutkan pengembangan gajah Viacento di petak G2. Di sini Kemmer rokade. Kenapa pada posisi ini pion ini terlihat gratis, tidak dipukul saja oleh hitam kawan? Kuda tidak bisa pukul karena posisi kena pin. Maka salah satu perwira kalian nanti akan tewas. Menteri akan bergerak ke petak A4 ini skak. Dan gajah ini nanti akan tewas kawan. Kalaupun kalian membackup dengan kuda C6 membackup gajah sekaligus menutup skak, gajah ini siap pukul kuda kalian terlebih dahulu dengan tempo skak juga. Setelah dipukul balik, kalian jangan pilih pion ini kawan, berharap untuk mendapatkan beteng, karena skak kalian nanti akan bisa ditutup dengan gajah dan membuka koneksi antara menteri dan beteng. Jadi ambil saja gajah ini dan putih akan menang. Jadi trik seperti ini jangan dilakukan oleh kawan-kawan pemula, yaitu untuk pukul pion gratis ini. Dan di sini rokade oleh Kemmer. Selanjutnya adalah kuda F3. Sekarang barulah pion D pukul pion C4, menteri C2 ingin mendapatkan pion ini kembali. Di sini pion A5 tidak dicoba membackupnya dengan pion B5 kawan, karena ancamannya adalah ancaman ini dari gajah terang putih nanti. Pion A5 oleh Kemmer, di sini pion A3. Terjadi pertukaran gajah, pukul kuda dipukul balik oleh gajah, selanjutnya pion B5. Kenapa sekarang Vincent Kemmer berani mendorong pionnya ini untuk memperkuat posisi pion dari ancaman menteri putih kawan? Padahal pada posisi ini bisa saja kuda putih lompat ke petak E5, membuka serangan discover attack bagi beteng. Kalian tidak cukup untuk membackupnya dengan pion C6, masih bisa dipukul oleh kuda nanti kawan. Di sini simpel saja, beteng bisa menghindar ke petak A6 bisa jadi. Oleh karena itulah pada posisi ini Mamet Yarob juga tidak terburu-buru untuk melangkahkan kudanya ke pusat. Dia memilih dengan pion A4, ingin merusak bangunan pion hitam sayap menteri. Sekarang pion C6 dan dilanjut dengan pion H4. Jika tadi mendorong pion sayap menteri, kini giliran sayap raja kawan. Apakah pion ini tetap didorong di langkah berikutnya? Dihentikan dengan pion H6, tidak terburu-buru juga 2 petak. Tujuan pion H6 ini juga untuk mengontrol petak G5 dari aktivitas kuda ataupun gajah putih. Dan formasi atau diagram seperti ini sudah pernah dimainkan oleh Vincent Kemmer sebelumnya kawan, tahun 2021 di turnamen FIDE Grand Swiss, tepatnya bulan Oktober, di mana dia saat itu melawan Radoslav Wojtaszek. Saat itu Wojtaszek kawan merespon dengan kuda ke E5, Kemmer mengambil pion D4. Dengan variasi ini permainan berakhir remis saat itu. Tapi menarik di game ini kawan, Mamet Yarob tidak memilih aktivitas kuda ke peta E5 untuk memberikan tekanan bagi pion C6 ini. Dia membuat langkah pengorbanan pion G4. Dan ini merupakan ide baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-11 ini. Maksud saya di langkah ke-12 ini. Dimana jika pengorbanan diterima, tentu tujuannya adalah membuka lajur G bagi beteng, memberikan ancaman di lajur G. Mungkin saja Raja Putih tidak rokade pendek kawan, mungkin hanya bergeser ke F1 atau memilih opsi rokade panjang nanti. Jawaban dari Vincent Kemmer menerima pengorbanan kuda pukul pion G4 dan selanjutnya kuda E5. Di sini kawan,
langkah pion A pukul pion B5 menurut engine merupakan langkah yang cukup bagus. Mungkin akan dibalas dengan pion F5. Karena jika pion pukul pion, nanti kuda ini juga bisa bereaksi untuk mendapatkan kuda dengan tempo juga membuka discover tag bagi beteng hitam. Tapi di sini tadi kita lihat pada posisi ini kuda lompat ke I5 oleh Mamet Yarob, membuat tantangan pertukaran kuda dijawab dengan langkah pion F5. Langkah terbaik bagi hitam adalah mendapatkan pion di D4 ini kawan. Jika sekarang kuda pukul pion yang ada di peta C6 mengancam menteri, selanjutnya adalah pion bisa diambil oleh menteri hitam dan seterusnya kawan. Atau pada posisi ini jika terjadi pertukaran kuda juga masih bisa dipukul balik oleh menteri hitam. Dan posisi menteri sekarang mengincar gajah, gajah ke F3, menteri mundur untuk menantang pertukaran, bisa jadi seperti ini kawan. Dan permainan pun masih cukup seimbang. Mungkin beteng akan digeser ke G1 mengincar pion ini jika raja bergeser. Gajah pun juga siap memberikan backup untuk mengincar pion ini. Kemungkinan engine menjawabnya dengan beteng akan pukul gajah terlebih dahulu di sini sebelum memindahkan rajanya. Tapi pada posisi seperti ini saat Mamet Yarob melangkahkan kuda ke E5, Vincent Keymer menjawab dengan langkah pion F5 memperkuat posisi kuda. Dijawab dengan langkah pertukaran dipukul balik oleh pion F. Selanjutnya pion A pukul pion B5. Tidak akan berani dipukul balik karena betengnya nanti akan tewas. Di sini menteri F6. Kenapa tidak ambil pion ini saja kawan? Ini akan bisa memberikan tempo bagi gajah bergerak ke peta ini untuk mendapatkan kontrol-kontrol di diagonal ini kawan. Dan nanti beteng juga tidak leluasa untuk bergerak naik untuk memberikan bantuan nanti di lajur F mungkin. Oleh karena itu pada posisi seperti ini menteri bergerak ke F6 dan dilanjut dengan raja rokade panjang oleh Mamet Yarob. Rokade pendek merupakan pilihan terbaik bagi putih versi Stockfish, tapi di sini Mamet Yarob lebih suka rokade panjang membiarkan pionnya dipukul oleh menteri hitam. Di sini menteri tidak tertarik ambil pion ini kawan, dia melangkah gajah D7, langkah yang sangat logis, sangat manusiawi untuk melanjutkan pengembangan perwira, juga untuk memberikan backup bagi pionnya ini. Pada posisi ini engine menyarankan hitam untuk bermain dengan langkah gajah ke peta B7 daripada mengembangkan ke D7. Kalau pada posisi seperti ini, menteri ambil pion F2 ini, apa jawaban putih kawan? Menteri akan ke peta E4 untuk memberikan backup dan sentralisasi posisi menteri kawan. Dan menteri pun juga mendapatkan posisi yang cukup bagus di posisi ini. Jadi selepas Mamet Yarob rokade panjang, di sini gajah dikembangkan ke peta D7, tidak memilih peta B7, selanjutnya beteng G1. Di sini beteng hitam naik ke A7, diserang dengan pion B6 dan beteng naik ke A6. Beteng hitam ini kawan mungkin takut berada di peta B7 ini karena berada satu diagonal dengan gajah putih. Mungkin karena itulah Vincent Keymer memilih langkah beteng naik ke peta A6 dibalas dengan gajah E4. Sekarang menteri ambil pion A4 oleh Keymer dibalas dengan pion F3 untuk membuka lajur G. Ditolak, pion hanya didorong maju, selanjutnya beteng H1. Menteri mundur ke E7, gantian beteng satunya digeser ke lajur G untuk ambil pion. Pion seperti ini sulit kawan di backup. Jika bergerak dengan menteri ke peta ini membackup pion, beteng ini akan naik. Di sini Keymer memanfaatkan temponya dengan beteng naik ke peta F6. Mungkin memberikan ruang bagi rajanya untuk bergerak ke pusat kawan karena lajur G ini siap terbuka. Tentu saja beteng ambil pion G3 oleh Mamet Yarob. Di sini raja bergeser ke F8 menghindari serangan X-ray yang bisa dilakukan oleh putih kawan dan dijawab dengan beteng ditumpuk. Di sini langkah terbaik apa yang harus dilakukan oleh hitam kawan untuk mencegah pergerakan beteng yang bisa ambil pion ini. Karena jika nanti tidak dipukul oleh menteri hitam, dua langkah berikutnya akan skakmat kawan. Nanti beteng akan bergerak ke peta G8 skak, memaksa raja naik dan diikuti beteng satunya ke G7 skakmat. Di sini langkah terbaik dari Keymer adalah beteng pukul pion B6. Ini adalah langkah terbaik. Jika kalian mencoba membackup beteng di sini, gajah akan berkorban kawan jika kalian pukul satu langkah skakmat. Dan jika kalian menolak untuk pukul gajah, apakah bermain dengan langkah beteng pukul pion B6 terlebih dahulu? Gajah akan mengancam menteri, selepas menteri ke B4, nanti beteng ini bisa digeser ke lajur H, memberikan ancaman skak di sini kawan. Mungkin beteng akan dikorbankan untuk membuka ruang bagi raja, atau gajah putih bisa bergerak ke peta ini mengancam beteng.
Atau pada posisi seperti ini kawan, jika kalian tidak melanjutkan pukul pion ini, memilih mendorong pion ini kawan, maka bisa dilanjut putih dengan pion F4, tetap saja lajur G akan terbuka nanti. Oleh karena itulah pada posisi ini langkah terbaik menurut Stockfish pun beteng ambil pion B6 ini. Dan dilanjut dengan langkah gajah pukul pion A5 terlebih dahulu, tidak terburu-buru untuk ambil pion G7. Sekarang temponya mengancam beteng. Dibalas dengan langkah beteng bergeser, menghindari ancaman juga berbalik mengancam gajah. Barulah sekarang beteng pukul pion G7 dan dua langkah lagi skakmat kawan jika tidak diambil oleh menteri. Kalaupun menteri bergerak ke peta ini, menteri juga akan tetap tewas. Jadi percuma harus dipukul agar terjadi pertukaran dua beteng dengan menteri hitam. Inilah yang dilakukan oleh kedua pemain dan selanjutnya gajah ke C7. Menghindari beteng kawan juga persiapan memberikan serangan tusuk sate di sini dan dibiarkan saja oleh Vincent Kemmer memilih gajah E8. Kalaupun kalian mencoba menghindari, mungkin beteng bergeser ke F7, gajah akan tetap bergerak ke peta E5 skak dan dengan kekuatan gajah kawan seperti ini nanti juga mungkin menteri akan siap menyusul lewat sayap menteri bisa jadi dilakukan oleh putih. Oleh karena itulah mungkin di sini tadi dibiarkan saja oleh Vincent Kemmer membiarkan gajah memberikan serangan tusuk sate, dia melangkah gajah ke peta E8, gajah ke E5 dan kuda ke D7. Di sini Mehmet Yarob memilih untuk pukul pion terlebih dahulu sebelum pukul beteng, tapi didahului oleh kuda dan selanjutnya gajah pukul gajah. Mehmet Yarob tidak melanjutkan pukul kuda menggunakan pion dengan tempo juga mengancam beteng. Hitam akan melanjutkan pukul gajah agar beteng di lajur B tidak tewas kawan. Mungkin pion akan melanjutkan, pasti pion akan melanjutkan pukul beteng dengan tempo skak dan komposisinya akan jadi seperti ini. Tetap saja putih akan menang. Jadi sudah tidak ada cara lain kawan pada posisi seperti ini. Hitam sudah kalah kualitas perwira atau kalah materi. Di sini tadi gajah pukul gajah dan selanjutnya kuda ke D3 skak dikorbankan. Kenapa dikorbankan kawan? Dua perwira ini mendapatkan ancaman dari putih kawan. Percuma salah satu perwira akan tewas. Jadi kuda ini dikorbankan, dipukul oleh pion E dan sekarang beteng bergerak menghindar. Persiapan memberikan ancaman di sini dan nanti pion ini mungkin dipukul dan memberikan ancaman di sini juga. Dan dibalas dengan langkah menteri ambil pion, memberikan ruang bagi raja. Beteng ambil pion F3 dan menteri pukul pion E6. Dan persiapan juga memberikan ancaman di sini apabila ditinggal oleh beteng kawan. Selanjutnya beteng bergerak ke F2 memberikan ancaman yang serius di peta G1. Raja bergeser agar bisa menghindar jika ada ancaman beteng di sini dan beteng ditumpuk. Persiapan ambil pion ini kawan. Dan menteri ke E7 skak. Raja bergeser, menteri ke B7 mengawal pionnya kawan. Jika hitam tetap nekat untuk ambil pion ini, masih bisa dipukul oleh menteri putih dan komposisinya akan menjadi seperti ini. Putih akan tetap menang, masih mempunyai dua pion dan juga masih mempunyai gajah. Kalaupun pion ini didorong terus kawan, gajah masih bisa bergerak untuk mengawal di peta terakhir. Sulit untuk bagi pion ini bisa menjadi menteri. Jadi pada posisi seperti ini selepas menteri ini bergerak ke peta B7, Vincent Kemmer menyerah di posisi seperti ini kawan. Sudah tidak bisa lagi apa-apa untuk menghadapi perwira putih menteri plus gajah ini. Dia menyerah di langkah ke-37 ini. Dan itulah game pertama yang dimenangkan oleh Mehmet Yarob kawan. Di game kedua Vincent Kemmer membalas yang memaksa ke permainan blitz. Dua kali permainan blitz 3 menit increment 2 detikan. Tapi di dua game blitz itu kawan, Mehmet Yarob sangat dominan. Dia menang 2 game itu dan akhirnya Mehmet Yarob lolos ke babak semifinal. Nanti akan bertemu dengan Hikaru Nakamura. Itulah kawan hasil-hasil partai yang terjadi semalam. Sam Saklan kalah oleh Wesley So dan Vincent Kemmer kalah oleh Mehmet Yarob. Wesley So nanti akan bertemu dengan Amin Tabatabai, sedangkan Mehmet Yarob ini akan bertemu dengan Nakamura. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.